Pada saat ngobrol tersebut, Umi pun menepuk pundak saya seraya berkata, jika Neng ingin dan sudah kuat tekad ingin pergi umroh dalam waktu dekat, maka pergilah Neng dan AA bulan April besok. Untuk sisa kekurangannya, biar Umi yang bayar dulu. Neng dan AA boleh mengembalikan uang tersebut kepada Umi kapan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah, yakinlah semua akan baik-baik aja. Buku aku ada di Gramedia. Kalau teman-teman mau beli bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin ini, nomor adminnya, atau teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box di bawah. Dan buat teman-teman yang mau kirim testimoni sholawat, langsung aja ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak L. Oh, saya Teteh L ya. Jadi kita pakai nama Teteh L. Mbak L aja ya, soalnya aku biasanya walaupun aku Sunda, tapi kalau manggil Teteh itu kagak biasa. Padahal aku sendiri dipanggilnya Teteh loh. Manggilnya Mbak aja kada apa-apa ya. Ya tuh, jadi kada kan, bahasa Banjar campur-campur ya sama Betawi. Udah lanjut dah. Karena salawat tuh udah dikasih judul nih. Karena salawat kami bisa pergi ke Baitullah. The power of salawat. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mel yang dirahmati Allah, terima kasih sudah hadir dalam kehidupan saya mengenai salawat. Perkenalkan, sebelumnya saya seorang ibu dari Bandung, Jawa Barat, dan panggil saja saya Teteh L. Cuman mungkin karena dari Bandung pengen dipanggil Teteh, udah Teteh L aja deh ya. Ya, Teteh gitu ya. Oke, lanjut. Mbak Mel yang dirahmati Allah, saya ingin bercerita the power of salawat yang saya alami di tahun 2018. Lalu mengenai perjalanan umroh saya. Salawat mengantarkan aku pada Baitullah. Mohon maaf sebelumnya, cerita saya mungkin agak panjang. Nggak apa-apa ya. Sebelumnya saya sedikit cerita ya Mbak Mel, saya amat sangat ingin sekali pergi ke Baitullah. Keinginan kuat itu datang dari saya kecil. Singkat cerita, ketika itu saya membeli lukisan Masjid Nabawi untuk dipajang di rumah. Setiap malam sebelum tidur saya matikan lampu rumah, lalu saya nyalakan lukisan Masjid Nabawi tersebut. Kebetulan lukisannya ada lampunya. Dalam hening malam sambil memandang lukisan tersebut, sambil saya sholawat sampai ketiduran. Kesempatan untuk sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi walau hanya sekali ya Allah. Tapi kalau bisa ingin berkali-kali. Mengingat saya cuma pegawai biasa yang masih jauh untuk bisa umroh, hampir 9 bulan saya fokus terus bersolawat. Solawat yang saya dawamkan adalah Sajaratun Nukut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak. Itu Sajaratun Nukut. Masya Allah Mbak Mel, pada bulan Januari 2018 saya dan suami ada rezeki uang 31.500.000. Tadinya kami bingung uang itu untuk apa, buat nyicil DP rumah atau apa, karena kami masih ngontrak rumah.
Tapi saya bilang ke suami bahwa saya ingin sekali umroh bareng berdua. Saya bilang ke suami kalau sudah di Baitullah mah nanti kita bisa minta rumah sama Allah ya ayah. Yakin saja kita bisa. Tapi kalau uang itu dijadiin DP rumah nanti malah nambah utang ke depannya. Akhirnya kami daftar ke travel umroh yang direkomendasikan oleh sahabat kami. Sahabat kami bernama Pak Fadli, itu nama samaran ya. Ketika kami daftar, ini terus cakep nih, daripada kredit rumah mendingan buat umroh. Masya Allah, lanjut ya. Ketika kami daftar, qadarullah ternyata uangnya kurang untuk pergi berdua. Biaya umroh per orang saat itu 22,25 juta per orang. Jadi kalau dua total uangnya 44,5. Sedangkan uang yang ada hanya 31,5, jadi masih kurang 13 juta. Pada saat pendaftaran umroh itu bulan Januari 2018, jadwal keberangkatan dari pihak travel yang tersedia adalah bulan Maret, April, dan Oktober. Maka karena uang kurang, akhirnya saya dan suami putuskan memilih berangkat bulan Oktober. Karena rencananya kami mau kumpulin dulu kekurangan uang dan gaji kami masing-masing dan THR rencananya. Pak Haji pihak travel tersenyum saat kami bilang berangkatnya nanti aja bulan Oktober karena alasan tersebut. Namun Pak Haji itu mengingatkan kami, kalau Teteh dan AA sudah keinginan ingin pergi umroh, jangan lupa bahwa Allah itu maha kaya dan maha segalanya. Ini jadi terharu. Mintalah kepadanya supaya berangkat bulan Maret atau April. Kami hanya tersenyum dan kami masih berpikir realistis dan dalam hati bilang, uang dari mana? Dalam 2 bulan 13 juta ya. Dan akhirnya kami pun pulang dari travel tersebut setelah mendaftar dan memberikan uang 31,5 tersebut. Selama di jalan, di rumah, tempat kerja kami alhamdulillah tidak lepas dari sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suami pernah bilang, basahi bibir dengan selalu bersolawat. Masya Allah. 2 hari dari mendaftar, saya dapat telepon dari sahabat kami yang awalnya kami minta saran travel Mbak Mel. Ya, Pak Fadli. Pak Fadli info ke saya bahwa beliau menceritakan rencana kami pergi umroh ke mertuanya. Kebetulan mertuanya Pak Fadli adalah mutawif umroh, dan mertuanya Pak Fadli mengundang kami ke rumahnya. Kami senang aja saat itu karena kami berpikir akan mendapat ilmu dan bimbingan umroh. Hari yang disepakati akhirnya tiba, kami datang berkunjung ke rumah mertuanya Pak Fadli itu. Panggil saja mertuanya Pak Fadli dengan sebutan Umi. Umi menjemput kami di rumahnya dan ikut berbahagia dengan rencana kepergian kami ke Baitullah nanti. Kami ngobrol panjang lebar seharian itu dan Umi pun tahu kenapa kami mengundurkan rencana umroh kami sebelumnya. Pada saat ngobrol tersebut, Umi pun menepuk pundak saya seraya berkata, jika Neng ingin dan sudah kuat tekad ingin pergi umroh dalam waktu dekat, maka pergilah Neng dan AA bulan April besok. Untuk sisa kekurangannya, biar Umi yang bayar dulu. Neng dan AA boleh mengembalikan uang tersebut kepada Umi kapan aja. Ya Allah. Terharu banget ya. Lanjut. Masya Allah, tabarakallah Mbak Mel, saya dan suami kaget sekaget-kagetnya. Saudara bukan, orang tua bukan, kenal juga baru sehari. Tapi Allah segala-galanya kuasanya kirimkan bantuan kepada kami dalam bentuk seorang Umi. Di situ saya menangis sejadi-jadinya dan sujud syukur Mbak Mel. Dan keesokan harinya saya mendapat WA dari Umi, kwitansi pelunasan biaya umroh tersebut, dan saya sepakat akan mengembalikan uang tersebut secepatnya, dan alhamdulillah dalam 3 bulan kami bisa mengembalikan uang tersebut dengan rezeki yang tidak diduga lainnya. Selain itu Umi jadi membekali saya ilmu banyak sekali, dan pada akhirnya kami fix berangkat umroh pada bulan April 2018. Masya Allah. Saya dan suami mengingat kembali perkataan Pak Haji yang punya travel. Allah itu maha kaya, maka mintalah pada yang maha kaya. Masya Allah. Tapi kejadiannya, keajaiban tidak hanya di situ Mbak Mel. Saat itu saya belum berhijab, sama sekali saya tidak punya baju syar'i yang menjadi syarat pergi ke Baitullah. Saya bingung lagi tuh belinya dari mana. Baju syar'i kan paling murah harganya 300.000. Saya tanya Umi lagi, harus bawa bajunya berapa? Ya minimal kan 8 karena umroh 9 hari. Aduh, saya beli uang dari mana? Tadinya kan kalau pergi bulan Oktober tuh bisa tuh nyicil beli baju syar'i, tapi tiap gajian 8 baju umroh kali 300 2,4 juta
minta beli baju. Asli Mbak Mel saat itu belum berhijab sama sekali. Tapi Allah berkata lain Mbak Mel. 3 minggu sebelum saya berangkat, tiba-tiba manajer saya memanggil saya ke ruangan kerjanya setelah sebelumnya saya mengajukan cuti untuk umroh. Aku belum baca, jadi ini baru begini aja udah bergetar hati aku. Bos saya seorang peranakan Cina beragama Buddha. Beliau memanggil saya ke ruangannya dan menyuruh saya menukar uang ke money changer untuk menukar uang yuan Cina convert ke rupiah. Di situ saya bingung Mbak Mel. Lah, saya kan bagian import. Kenapa saya disuruh tukar uang? Kan harusnya yang tukar uang itu orang finance, orang accounting. Tapi saya tidak bisa menolak perintah lalu berpergilah ke money changer. Money changer ya. Ini kalau salah money changer, mohon maaf ya, kita bahasa Inggrisnya emang diblok ya teman-teman ya. Ketika saya kembali ke kantor, saya menukar uang. Saya ke ruangan bos saya itu Mbak Mel dan disuruh hitung ulang uang yang telah dirupiahkan itu. Lalu saya disuruh tunggu di ruangannya. Ketika tiba bos saya mengeluarkan uang dari lacinya dan memberikan sejumlah uang kepada saya dengan berkata, "Kamu kan mau umroh. Ini ada uang dari saya buat bekal kamu di sana ibadah yang fokus ya." Ya Allah. Ya Allah Mbak Mel, saya sampai bengong dan tidak percaya. Kasih sayang Allah kembali datang. Dan ketika saya hitung untuk uang itu sebesar 4 juta rupiah. Butuhnya berapa buat beli baju? 2,4. Allah kasih 4 juta. Dahsyat banget. Ya Allah, akhirnya saya bisa beli baju syar'i buat berangkat ibadah umroh. Saya tidak hentinya bersyukur kepada Allah dengan segala karunia-Nya. Ya Allah. Teman-teman saya di kantor kebanyakan non muslim, tapi Mbak Mel mereka yang menyupport saya paling depan. Malah mereka ikut menangis dan ikut bahagia ketika saya dan suami berangkat umroh. Saya mengetik cerita ini masih merinding dan menangis Mbak Mel. Iya, kerasa sampai sini sedihnya Mbak. Ya Allah. Alhamdulillah ibadah saya lancar Mbak Mel selama umroh. Malah saya bisa sholat paling depan pada saat raudah. Perjuangan roda pun saya baru tahu sulitnya luar biasa. Berdesakan dengan banyak orang antar negara. Ada yang jatuh, ada yang hampir keinjak, ada yang sesak napas. Masya Allah Mbak Mel, ada yang menarik saya ke depan seorang ibu. Hingga akhirnya saya bisa sholat paling depan di depan makam Nabi Muhammad SAW. Saya menangis sejadi-jadinya. Sang Nabi yang kami muliakan, yang kami rindukan, yang selalu kami puji, makamnya ada di depan diri ini walau terhalang sekat karena bukan muhrim. Dan selama beribadah umroh, doa yang selalu saya minta sama Allah salah satunya adalah saya bermunajat ingin sekali punya anak seorang hafiz. Pada saat umroh anak saya masih kelas 1 SD Mbak Mel. Alhamdulillah sekarang anak saya udah kelas 1 SMP dengan hafalan 3 juz dan sudah dilatih untuk bersolawat juga. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita bersama Allah. Sebenarnya masih banyak keajaiban solawat. Insya Allah nanti saya ceritakan. Aku tunggu ya Mbak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah. Sekarang saya juga sedang riadoh dengan salawat munjiat yang saya tahu dari VT dan YouTube-nya Mbak Mel, dan salawat Jibril karena Allah lagi menitipkan kasih sayangnya kepada kami. Semoga kami sekeluarga segera mendapatkan pertolongan secepatnya, amin. Terima kasih Mbak Mel sudah kasih wadah untuk bercerita dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kepada yang lainnya bahwa tidak ada yang tidak mungkin bersama Allah. Saya bercerita tidak bermaksud untuk ria Mbak Mel, sekali lagi hanya ingin mengajak ke semua bahwa kita semua pasti bisa bersama Allah. Semoga bisa dibaca secepatnya. Salam hormat Mbak El di Bandung. Itu Mbak El kirim emailnya di tanggal 25 Maret ya. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak El di Bandung. Luar biasa. Ya, mbaknya ngetik sambil nangis. Kebawa ke sini nih tangisannya nih. Ya Allah. Mbak El kepengen banget bisa ke Baitullah dari kecil tuh cita-citanya. Singkat cerita ya, Mbak El tuh masih kepengen ya sampai ketika sudah berkeluarga. Pada saat itu anaknya kelas 1 SD di tahun 2018. Akhirnya mbaknya beli deh lukisan yang ada gambar masjid, lukisan Masjid Nabawi ya yang ada lampu-lampunya. Jadi kalau malam mau tidur dimatiin lampunya. Aku juga mau ngikutin aku mau ngikutin mbaknya. Aku mau beli lukisan nanti yang ada gambarnya biar aku pandangin. Ini gelap-gelap ada lampu-lampu gitu Masjid Nabawi. Ya Allah, makasih ya mbak. Nanti aku juga mau beli tuh kayak gitu tuh ya.
Dipandangin tuh tiap hari tuh sama mbaknya tuh, tiap malam mau tidur gitu sambil bersolawat. Mbaknya tidak berhenti bersolawat, berapa banyak setiap waktu bersolawat. Kayaknya nih mbaknya nggak pakai tasbih ya. Memang 2018 juga dulu tasbih nggak begitu kayak sekarang ya teman-teman. Terus membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Singkat cerita ya, Mbak El, maaf ya jadi Mbak El kan harusnya TTL, nggak apa-apa ya Mbak El ya. Mbak El singkat cerita dapat rezeki 31,5. Bingung nih buat apa ya, rumah masih ngontrak kan gitu kan, buat apa ya, apa buat DP rumah atau buat umroh. Kalau DP rumah nanti yang ada nambah utang. Wah seandainya pakai buat DP rumah berapa itu, berapa pakalan, nggak belum pergi umroh mungkin ya. Tapi mbaknya lebih milih daftar umroh. Datanglah daftar umroh berdua suami, ternyata kurang. Pada saat itu 2018 umroh itu 22,5 per orangnya. Ini uangnya 31,5. Jadi uangnya kurang 13 juta. Ya udah deh Pak, saya berangkatnya mundur aja. Bulan Oktober aja, nggak jadi bulan April. Saat itu gitu kan. Dibilang sama bapaknya, Pak Hajinya, kata Pak Haji yang punya travel, Bu, kalau udah kepengen mah, minta sama Allah bulan April, jangan diundur-undur, minta, Allah tuh maha kaya gitu loh. Ya kan pada saat itu Mbak El juga mikirnya masih pakai logika ya dari mana duitnya gitu kan ya teman-teman ya. Tapi ya udah, tetap aja mbaknya nggak berhenti baca sholawat karena selalu ingat suaminya pesan, bibir kita tidak boleh kering dari baca sholawat. Udah terus aja Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, jadi sebelum daftar travel ya, Mbak El dan suaminya ini sempat cerita ke seorang kenalan. Ini pakai nama samaran, namanya Bapak Fadli. Pak Fadli, kalau mau umroh tuh bagusnya pakai travel apa ya? Jadi cari-cari tahu gitu ya. Nah, tiba-tiba Pak Fadli ngubungin, gimana udah daftar umroh? Udah, tapi daftar umrohnya gini-gini diceritain, tapi kayaknya Oktober deh mundur soalnya uangnya kurang segini gitu deh ya. Oh iya, main aja ke rumah sini, kita ngobrol-ngobrol. Diajaklah, dikenalin sama orang tuanya Pak Fadli. Orang tuanya Pak Fadli ini namanya sebut saja dengan Ibu Umi ya, bukan Ibu Umi, sebut saja Umi, kita panggilnya Umi gitu kan. Ngobrol-ngobrol, oh ya udah deh, mungkin mau sharing tentang umroh kan, Umi kayaknya udah sering umroh nih, pengen tahu aja ntar biar tahu ilmunya apa yang mesti dipersiapkan segala macem gitu ya. Nah kemudian sampai di sana ngobrol segala macem, tiba-tiba setelah cerita segala panjang lebar, Umi bilang, nah kalau mau pergi umroh jangan diundur-undur, pergi gih ya bulan April, nanti ibu pinjemin 13 juta kekurangannya, ibu lagi Umi pinjemin 13 jutanya, kamu bisa ganti, Teteh sama AA bisa ganti kalau sudah ada uangnya. Masya Allah, akhirnya mereka akhirnya bisa berangkat bulan April, dan 13 jutanya itu lunas dalam waktu 3 bulan. Masya Allah. Nggak cuman sampai di situ teman-teman ya, seru nih ya memang ya. Sampai di sana, sampai udah mau berangkat, si Ibu Umi bingung nih, Ibu Umi lagi jadi bingung nih aku, Ibu Umi, si Teteh tuh, sekarang Teteh lagi Mbak El ini, Teteh El ini ya, aduh gimana ya, aku kan nggak berhijab, mana punya aku baju berhijab, dan baju-baju syari itu mahal loh, 300-an tuh rata-rata tuh. Nanya ke Umi kalau di sana tuh butuh berapa baju ya, kira-kira 8 katanya, karena kan 9 hari di sana. Waduh, 8 dikali 300.000, 2.400.000 kudu beli baju. Dari mana uangnya? Ini aja boleh ngutang gitu kan, kurang duitnya buat pergi umroh. Ya udahlah, tetap salawat. Tapi 1 minggu sebelum berangkat kayaknya kalau nggak salah ya, tiba-tiba sama bosnya di kantornya Ibu El, Mbak El ini, si Teteh El, ini tolong kamu tukerin uang ke money changer ya, lupa deh ya, tukerin uang ya. Bingung loh, kok aku yang disuruh, kan itu bukan tugas aku, itu kan tugasnya bagian akunting, kok aku sih. Tapi udah deh, nggak bisa nolak atasan, tuker uang. Udah tuh udah dikasih ke bosnya, tiba-tiba bosnya ngasih uang, ini kamu kan mau umroh ya, ini aku kasih bekal buat kamu umroh, ibadah yang fokus ya tuh. Padahal bosnya non muslim, orang Chinese. Masya Allah, Buddha agamanya. Dikasih berapa? 4 juta. Masya Allah. Butuhnya berapa tadi buat beli baju? 2,4, dikasihnya 4 juta. Nggak cuman sampai di situ, semuanya tuh pada mendukung. Teman-temannya rata-rata non muslim ya di tempat kerjanya TTL, dan semuanya mendukung. Masya Allah. Dan sampai di sana juga nggak apa, ada keajaiban lagi di sana gitu loh teman-teman.
Pokoknya semua ibadah-ibadahnya dilancarin. Pas mau orang udah dilancarin, dimudahin sama Allah. Ya Allah, tiba-tiba tak ada yang narik, tiba-tiba ada depan seorang ibu, dan tiba-tiba bisa sholat di depan, persis di paling depan makamnya Rasulullah. Walaupun ada hijabnya karena memang bukan muhrim ya teman-teman. Masya Allah, the power of salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sholawat yang dibaca sama Teteh L dan suaminya. Masya Allah. Dan di sana, tadi kan sebelumnya Teteh L bilang, kalau kita uang 31 buat DP rumah, yang ada punya utang. Udah deh, kita kesana aja ke Baitullah. Nanti di sana kita minta rumah, dikasih. Minta apa aja mah di Baitullah dikasih. Niatnya pengen minta apa? Minta rumah kan? Pengen apa? Dunia, ya nggak sih? Tapi sampai sana udah nggak kepikiran dunia tuh. Mintanya, ya Allah, hamba pengen punya anak hafiz Quran. Dan Masya Allah sekarang anaknya sudah kelas 1 SMP, sudah hafal 3 juz. Dahsyat banget, the power of sholawat. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Dan sekarang mbaknya lagi, ya namanya hidup ya, hidup kan gak mulus-mulus terus. Sekarang lagi diuji, lagi disayang banget nih sama Allah mbaknya. Soalnya mau dapet hadiah yang lebih besar. Nah, lagi mau riado baca munjiat katanya. Teman-teman, kita doakan semoga masalah atau ujian yang lagi dihadapin sama TTL dan keluarga, semoga Allah bisa segera angkat ujiannya ya, segera selesaikan ujiannya, dan segera diberikan hadiah yang luar biasa. Jangan lupa nanti cerita ke sini ya Teteh L ya, udah terbiasa nih ngomong Teteh nih, udah gak mbak lagi. Masya Allah, ada power of salawat. Doain aku ya Teteh, bisa nyusul ya Teh ya ke Baitullah, amin. Tapi gak sendirian, kamu sendirian soalnya, maunya bareng sama keluarga. Minimal banget sama anak-anak, sama suami. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga TTL lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diselesaikan segala masalahnya, amin ya. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah, utang-utangnya pada lunas, yang pada pengen ke Baitullah juga, amin amin. Semoga kita bisa sama-sama ke Baitullah. Kalau perlu kita ketemuan di sana ya, entar ya, amin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.